Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abdul Hanan. Kali ini saya akan membedah soal metodologi paradigma Islam integralisasi 2. Studi Al-Quran, bagaimana metode paradigma Islam. Jadi dalam metodologi Islam yang dipakai dalam proses pengilmuan Islam itu ada dua. Yang pertama integralisasi dan yang kedua objektifikasi. Jadi integralisasi ini kedudukannya sama dengan ilmu-ilmu sosial, dan objektifikasi ini arahnya pengetahuan yang jelas dan tegas batasannya. Benar adalah objek. Di pertemuan kali ini saya akan mengupas soal integralisasi. Untuk objektifikasi nanti di pertemuan selanjutnya. Next. Jadi dalam paradigma Islam ini ada 6 step ilmu barat modern. Jadi terkait paradigma Islam, metodologi paradigma Islam ini tidak lepas dari bagaimana umat Islam melihat abad modern. Abad modern ini abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Di sini ada 6 step. Yang pertama, bagaimana umat Islam melihat Barat. Jadi pada awal abad ke-20, fase Barat ini luluh lantak. Dan pada akhir abad ke-20 muncul ketidakpastian. Ini ngomongin soal ketidakpastian. Dan awal abad ke-21, hari ini postmodern, media internet, informasi mengakar, dan ilmu pengetahuan menjadi murah. Di era digital ini kebenaran sudah tidak jelas. Nah, ini awal mula Barat dari abad 20 hingga hari ini. Kemudian di abad modern ini, abad ke-20, jadi pada periode ini, jadi pengetahuan yang jelas dan tegas itu ada batasannya. Batasan di tingkat sosial kultur, jadi sekularisasi objektif, kata lain dari tingkat sosial kultur dan tingkat kesadaran individu. Ini bahasa lainnya sekularisasi subjektif. Ini awal mula tanda atau ciri dari modern. Kemudian pada sumber di Barat ini, di abad modern ini, berbicara sumber yaitu akal. Di sini akal yang saya maksud adalah berpikir modern adalah perkembangan fenomena spiritual, etnik, agama, dan lain-lain, terutama menyangkut berbeda. Jadi sesuatu yang berbeda itu yang berbahaya. Pemikiran manusia pada abad modern itu menyangkut keberbedaan. Jadi pada waktu itu yang berbeda yang berbahaya. Yang memakai cadar berbahaya. Yang jenggoten berbahaya. Yang apalagi? Yang batuknya ada hitam-hitamnya berbahaya. Nah, ini bekas dari abad modern. Jadi di abad modern itu memburu kepastian. Jadi segala hal itu ditangkap dan dipahami dan didefinisikan. Nah, ini sumber akal ini. Jadi ciri yang paling dominan itu sikapnya kritis di abad modern ini. Kemudian pada etika, humanisme ini kemanusiaan. Jadi sisi kemanusiaan atau manusia itu berhasrat akan makna. Jadi memahami realita itu memahami makna di balik realita.
makna itu di balik realita. Realitas itu apa? Jadi menurut Immanuel Kant bahwa dalam di balik makna atau di balik realitas itu ada lensa. Lensa ini bahasa. Katakan ini seperti itu. Bahasa itu cara berpikir. Jadi lensa adalah bagian dari realita. Jadi seseorang yang bergerak kemanusiaan, sisi manusia, dia bisa memahami, dia bisa melihat, dia bisa berperilaku, itu di dalam akalnya itu ada lensa. Lensa ini yang mendorong manusia untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Nah, kalau menurut Immanuel Kant ini lensa adalah bahasa. Bahasa ini memberi bentuk terhadap sesuatu yang dilihat. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ketika kita tidak diperkatakan, dibahasakan, maka sesuatu itu abstrak. Tapi ketika kita membahasakan sesuatu itu, apa yang kita lihat, seumpama, oh ya, kipas ini berwarna putih. Nah, apa yang kita perkatakan itu memberi bentuk bahwa apa yang kita lihat bahwa kipas itu berwarna putih. Ini lensa. Bahasa itu cara berpikir. Nah, itu poros abad modern di titik kemanusiaan. Kemudian di titik proses sejarah ini ada diferensiasi. Jadi diferensiasi ini pemisahan dan pemandirian gejala sosial kultur dan agama, makna politik, seni, pendidikan, dan ilmu lepas dengan agama. Jadi semuanya itu berbeda. Jadi pendikotomian atau pemisahan antara ekonomi dengan agama, politik dengan agama, seni dengan agama, pendidikan dengan agama, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini ciri modern itu sekuler otonom. Jadi dalam ilmu itu ada sekuler otonom. Apa itu? Sekuler otonom itu ilmu sosial diibaratkan di barat itu namanya idealisme. Jadi ini memakai jalur demokrasi. Dan ada kelompok Marxisme, ortodok itu materialisme melalui jalur revolusi. Jadi ilmu pengetahuan itu otonom, tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri, gampangannya gitu. Sekuler itu pemisahan, otonom itu mandiri. Next, di slide yang ketiga ini masih terkait paradigma Islam. Ini ngomong soal Islam, bagaimana kalau tadi kita ngomongin Barat, kalau ini ngomongin Islam. Di sini ada 6 poin, icon, deskripsi ilmu Islam, pasca modern. Jadi sesudah modern, bagaimana paradigma Islam atau Muslim itu melihat realitas. Jadi dalam periode ini pasca modern ini antara abad ke-20 dan abad ke-21. Kalau di awal abad 20 itu kan modern, ditandai dengan soal mencari kebenaran. Kalau di abad pasca modern ini ada linguistic turn, jadi berbelok ke arah bahasa. Jadi menurut Husserl mengatakan objek dan subjek hanya memahami pengalaman. Kalau menurut Heidegger ini mengatakan pengalaman terungkap melalui bahasan. Perbedaan bahasa adalah sesuatu yang pelik.
Jadi ini ngomongin soal bahasa. Kemudian ngomongin soal wahyu dan akal. Tadi sumber dari ilmu itu wahyu dan akal. Jadi kalau wahyu ini kitab suci, kalau akal ini ilmu pengetahuan. Jadi antara wahyu dan akal ini menyatu. Jadi antara agama dan ilmu atau wahyu dan rasio. Jadi di antara kedua itu ada hermeneutik, dari objek ke subjek, memperkenalkan segala kemungkinan. Kemudian ada humanisme teosentris. Humanisme ini ngomongin kemanusiaan, teosentris ini ngomongin ketuhanan. Jadi humanisme teosentris ini soal etika, dari perhatian manusia, perhatian kepada kemanusiaan, tetapi menyandarkan kepada ketuhanan. Kemudian ada diferensiasi. Di sini proses sejarah. Hasil dari diferensiasi ini penyatuan kembali. Jadi antara ilmu dan agama ini disatukan. Kemudian ada integralistik. Jadi ilmu, penyatuan agama dan wahyu sebagai ilmu-ilmu integralistik. Jadi satunya akal dan wahyu. Berkembangnya menjadi integralisme. Satunya manusia dan agama. Di antara perilaku manusia itu sesuai dengan agama. Itu integralisme. Kalau satunya akal dan wahyu itu integralistik. Kalau integralisme di sisi perilaku, kalau integralistik ini di sisi keilmuannya. Kemudian dari kesimpulan dari semua itu, jika titik tekannya setelah di Al-Quran atau kitab suci, maka yang terkandung dalam hikmah teks atau maknanya. Jadi yang dilihat itu hikmah teks atau maknanya. Segala maksud Tuhan itu terbungkus makna pembaca. Jadi kita sebagai pembaca itu mengharapkan inspirasi apa yang dibaca. Mungkin itu saja sekilas dari saya. Bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.